Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemasaran. Apa kabar semuanya? Nah, anak pemasaran, bertemu lagi dengan Pak Farid pada pertemuan keempat ini di mata pelajaran pengolahan bisnis retail. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Baik-baik semua bukan? Baik, untuk mengawali pertemuan kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, jangan lupa untuk keaktifan dari YouTube kali ini, tulis nama kalian dan jurusan kalian di kolom komentarnya ya, biar nanti Pak Fat lebih mudah untuk memahami siapa yang sedang melihat videonya. Oke ya, yuk kita langsung aja masuk ke materi pada pertemuan yang keempat hari ini. Pada pertemuan keempat ini adalah sebenarnya pertemuan lanjutan dari pertemuan yang ketiga yang lalu, masih berkaitan dengan pengolahan barang. Namun pada pertemuan keempat ini kita akan lebih fokus ke kompetensi dasar terkait analisis manajemen inventory dalam bisnis retail. Jadi silakan nanti teman-teman pemasaran semuanya bisa dilihat, dipahami dan dicermati tentang inventory. Namun pada inventory kali ini kita akan bertemu kembali pada pertemuan kelima untuk membahas yang lebih lengkap lagi. Jadi pertemuan kali ini kita hanya mengenal sedikit tentang manajemen inventory-nya. Baik anak-anak, apa kalian sudah siap? Oke, yuk masuk ke indikator. Indikator yang harus kita selesaikan pada pertemuan keempat ini itu berkaitan tentang klasifikasi persediaan, dan juga nanti teman-teman pemasaran harus bisa memahami terkait tentang sistem pencatatan persediaan barang ya. Jadi dua indikator ini mari kita selesaikan, mari kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Yuk kita masuk ke materi yang pertama. Klasifikasi persediaan ya. Apa itu persediaan? Persediaan itu adalah sejumlah barang, baik itu barang jadi atau mungkin barang bahan baku dan juga barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali atau diproses lebih lanjut ya. Itu adalah persediaan. Nah, persediaan pada perusahaannya itu ada beberapa bentuk perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan jasa, perusahaan yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa seperti Gojek, seperti jasa pengiriman, JNE, JNT. Biasanya perusahaan jasa tidak ada bentuk barang yang dijual belikan. Yang berikutnya ada namanya perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual produk atau barang dagang. Misalnya ada toko, ada swalayan, itu adalah perusahaan dagang. Dan ketiga ada namanya perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang belum jadi menjadi barang setengah jadi, atau perusahaan yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang untuk siap dijual. Nah, misalnya apa? Misalnya pabrik yang ada di wilayah pesisir pantai, untuk pabrik ikan, pabrik sarden, itu adalah contoh dari perusahaan manufaktur. Nah, tiga perusahaan ini nanti yang berhubungan dengan inventory di bisnis retail adalah perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Yang jasa gimana Pak? Jasa tidak masuk dalam perusahaan inventory di pengelolaan bisnis retail ya. Yang berikutnya adalah mengenai transaksi persediaan barang dagang. Ada beberapa pengertian pada rekening, khususnya yang digunakan dalam inventari perusahaan dagang dan manufaktur. Yang pertama namanya adalah pembelian atau purchase. Digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan secara tunai atau kredit, baik menggunakan metode fisik atau periodik ya, itu adalah pembelian. Yang kedua adalah persediaan barang dagang atau inventory. Apa itu Pak? Untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dan dagangan secara tunai dan kredit dengan metode persediaan barang dagang atau perpetual. Yang ketiga adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Apa itu? Seluruh transaksi yang berkaitan dengan barang yang telah dibeli tetapi dikembalikan karena barang tidak sesuai dengan yang dibeli dan kebalikan. Itu adalah tiga transaksi yang muncul. Nah,
Berikutnya lagi, selain itu tadi, ada lagi namanya potongan pembelian, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi karena adanya potongan pembelian. Ada namanya penjualan, adalah digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang, baik secara tunai maupun kredit. Kemudian ada retur penjualan dan pengurangan harga, digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan barang yang telah dijual tetapi dikembalikan karena barang tidak sesuai dengan yang dijual atau dikembalikan. Nah, ini adalah retur penjualan. Ya. Nah, transaksi yang lainnya yang digunakan itu adalah potongan penjualan, digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi karena adanya potongan penjualan. Nah, yang berikutnya adalah beban angkut penjualan, digunakan untuk mencatat setiap transaksi penjualan jika dalam perjanjian jual beli tertera bahwa penjual yang menanggung beban tersebut. Nah, ini adalah transaksinya. Oke, ya. Nah, kemudian barang dalam perjalanan. Materi yang berikutnya, dalam inventory, manajemen inventory di bisnis retail, ada istilah namanya barang dalam perjalanan. Barang ini artinya belum memasuki satu perusahaan, artinya masih dalam proses, ya. Ada dua metode yang nanti kita bisa gunakan dalam barang dalam perjalanan, namanya FOB shipping point, yaitu kepemilikan terhadap suatu barang akan berpindah ke tangan pembeli pada saat pihak pengangkut menerima barang dari tangan penjual. Pada saat tersebut, penjual mencatat penjualan dan mengurangi persediaan barangnya, sedangkan pembeli mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya. Ini adalah FOB shipping point. Sedangkan barang dalam perjalanan yang kedua namanya FOB destination, yaitu kepemilikan terhadap suatu barang akan berpindah ke tangan pembeli pada saat barang tersebut diterima oleh pembeli dari pengangkut. Nah, nanti materi FOB shipping point dan destination ini akan lebih kita bahas lebih detail dengan soalnya pada pertemuan tatap muka atau pertemuan yang sudah ada pembelajaran secara langsung, ya. Jadi anak-anak cukup memahami, cukup mengerti tentang teori terkait tentang barang dalam perjalanan, ya. Ini ya. Oke. Kemudian, nah, ada sistem pencatatan persediaan barang dagang, khususnya di perusahaan dagang, ya. Ada dua metode pencatatan perusahaan dagang. Metode ini bisa digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi dalam bisnis retail inventory, khususnya pada perusahaan dagang. Yang pertama, sistem persediaan perpetual. Pada sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system, setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat pada akun persediaan. Jadi suruh ada transaksi pembelian dan penjualan, tapi untuk barang dagang akan dicatat pada akun persediaan. Sistem yang kedua adalah persediaan periodik atau periodic inventory system. Adalah catatan persediaan sepanjang periode akuntansi tidak memperhatikan jumlah persediaan barang dagang untuk dijual dan jumlah barang dagang yang telah terjual. Jadi ada perpetual, ada periodik. Dua metode ini selalu digunakan di inventory. Makanya kalau anak bisa memahami ini, insya Allah anak akan mudah untuk menghitung jumlah barang yang masuk dan keluar pada perusahaan dagang. Oke, Nana, itu tentang inventory, manajemen inventory barang dagang khususnya di bisnis retail. Bapak berharap anak-anak semuanya bisa memahami, bisa mengerti tentang manajemen inventory. Bapak ingatkan sekali lagi, ini masih dalam bentuk teori. Memang sebenarnya harus ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya lebih kita pahamkan pada pertemuan tatap muka atau pertemuan yang lain. Bapak berharap tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan lupa kemana-mana tetap menggunakan masker, ya, karena masih banyak permasalahan COVID-19 yang di luar sana masih mengintai kita semua. Oke, terima kasih Nana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.